kabar Oluan? Balhadi? Boleh kami ke rumah Bapak nanti? Oh, tentu saja. Ada masalah ya dengan pelajaran kita tadi? Harus bicara empat mata ya Balhadi? Bukan Pak, saya mau berhenti Bapak. Jangan bilang ayahmu tak sanggup membiayaimu. Ayahmu saudagar kaya di Natal. Justru itu Bapak. Ayahmu bangkrut. Ayah ingin saya meneruskan usahanya. Paman Natali ingin Balhadi menjadi pedagang. Kalau saja Multatuli ada. Multatuli itu siapa Bapak? 15 tahun yang lalu, ia bekas kontelir Natal yang sangat mencintai rakyat Hindia Belanda. Penderitaan rakyat terjajah, dia tulis dalam catatan-catatannya dengan amat bagus. Tulisannya bahkan menggemparkan parlemen Belanda. Dia juga membuka pemikiran kita tentang bagaimana dampak kolonialisme terhadap rakyat Bumi Putra. Kolonialisme itu apa Bapak? Ada bangsa lain yang menguasai kekayaan tanah airmu, dan mereka melakukan pembodohan. Kalau saja kami bisa membaca karangannya, ya Bapak. Makanya, kalian harus tetap sekolah, biar bisa bahasa Belanda, biar bisa membaca. Makanya saya ingin sekolah Bapak. Saya juga ingin menjadi guru seperti Bapak. Bapak masih muda. Mengapa langsung bisa menjadi guru? Di Hindia Belanda belum ada sekolah guru. Kalau kita tunggu dibuka dulu sekolah guru, siapa yang akan menjadi guru kalian di sekolah? Makanya, begitu saya lulus sepertimu, Bapak langsung menjadi guru di sekolah kita. Enak ya Pak menjadi guru. Lebih enak menjadi pedagang seperti ayahmu. Banyak duitnya. Bapak kan keturunan Raja Mandailing. Mengapa mau menjadi guru? Kalau semua Raja Mandailing berpendidikan Eropa, mereka juga akan memilih menjadi guru. Karena semua raja mencintai rakyatnya. Melalui pendidikan, kita bisa merasakan penderitaan pribumi. Ekspor kopi kita makin naik ya katanya. Tentu saja Tuan. Hasil kebun kita juga makin baik. Ya, itu juga kan berkat kerja keras Saijah dan Wak Dame. Memang harus begitu Tuan. Kami kan hatoban di keluarga Tuan. Tiap orang sederajat Saijah. Orang lain saja yang membuat beda. Aku tak hendak membuat orang berbeda. Tuan memang orang yang bijak. Karena itulah ayah suka kepada Tuan. Saya juga suka dengan Saijah. Ah, Tuan. Talah pungguk setara dengan bulan. Hendak ingin pun kita ingin menanam. Tanah di bumi belumlah berterima. Manalah tahu kita tak berterima kalau benih di tangan tidak disemai. Tuan memang pandai bersilat lidah. Manalah sepadan emas dengan loyang. Siapalah yang tahu rahasia pemilik takdir.
Akhirnya kau menjadi guru. Kau yang pertama menjadi guru dalam keluarga ayahmu. Tak disangka, waktu kau lahir dulu, ditasbihkan namamu Alisati. Diniatkan kau menjadi raja menggantikan ayahmu. Begitulah jalan hidup. Lebih banyak kita yang tak bisa tahu. Sama seperti makmu ini. Beginilah makmu ini menjadi istri raja. Cukup semua, tapi tak bisa kemana-mana. Mak, hendak kemana lagi rupanya? Hendak naik haji jugalah makmu ini. Tak boleh kalau tak bersama ayahmu. Ayahmu Sati tak kunjung ada niatnya mau berhaji. Kau juga hendak mengajar saja maumu. Ada waktunya nanti, Mak. Jangan hendak dicapai semua maksud dalam sehari. Itulah kau. Sama seperti ayahmu. Pandai cakap kalian semua. Guten Morgen, Mister. Selamat pagi, Uluan, Balhadi. Wangi. Pasti kalian mandi tadi pagi. Iya, Pak. Di Sungai Batang Gadis. Segar. Ada juga yang menggorek tadi pagi, Pak. Lumayan juga dapat. Mandailing ini Tanosere, negeri seribu berkah. Di kitab Negara Kertagama, abad ke-16, emas di Mandailing bahkan sudah disebut-sebut. Tidak semua bangsa diberi anugerah yang begini. Memang emas buat apa, Bapak? Emas itu tanda kehormatan. Makanya banyak orang hendak pakai perhiasan emas. Tapi ada kehormatan yang tak bisa diukur dengan emas. Itulah pengetahuan. Melalui sekolah kita bisa memilikinya. Makanya sekolah bukan hanya membuat orang pintar, tetapi juga mengajari orang tentang kehormatan. Semua makhluk punya kehormatannya, Pak. Tiap ciptaan Tuhan adalah kehormatan, bermartabat. Mendidik itu mengukuhkan martabat. Dan yang mendidik harus lebih bermartabat lagi. Hasil kopi kita minggu ini lebih banyak tampaknya dari minggu kemarin, Tuan. Bersyukurlah kau, Wak. Terima kasih, Tuan. Itu akan lebih cukup buat kami. Janganlah hendak diukur pemberian. Tentu saja, Tuan. Memberi kami kepercayaan mengelola kebun Tuan juga satu pemberian. Itu melebihi cukup dari apa yang kami butuhkan. Jangan mengerdilkan diri. Hanya tahu diri saja, Tuan. Perang menciptakan pihak yang dikalahkan, bahkan melekatkan takdir baru. Tapi kodrati manusia yang setara di hadapan Tuhan, jangan hendak diubah. Hamba hanya tukang kebun, Tuan. Hatoban. Kita jangan berpikir tentang pihak yang kalah dan mengalahkan. Tugas kita meneruskan hidup.
Saya hanya memikirkan nasib Saijah nanti, Tuan. Kalau saya menjadi tua, Saya mengerti. Tuhan Maha merencanakan. Ya, RP jalan dit, RP jalan dit, jalan dit, RP, jalan dit, tunjuk kondisi landit, RP import, jalan dit, ya, itu, jalan dit, porkot, RP, RP jalan dit, untung nabucon, untung nagagano, nerong nabuca. Duduklah dulu, Tuan. Ini ayam yang kuceritakan dulu. Si Porkot mainnya lincah. Tajinya tajam macam sembilu. Sekali terjang, lawan rubuh di gelanggang. Tak bakotek selamanya. Lebih jago lagi ayam si Jarindang, Tuan. Si Jalandit pandai berkelit seperti jagoan silat Minangkabau. Sambil berkelit, tajinya menikam. Tulang biawak sarung pelekat, tulang beruang manalah laku. Barang awak lah yang paling hebat, barang orang siapa tahu. Sambal lesiak berukang botik, sambal joring diam bukon. Barang jasian tak berkotek, barang nyalak dituaskon. Kalau udah naik sauh dan jangkar, sanak yang tinggal jangan ratapi. Tak baik kita saling bertengkar. Orang bertengkar tak dapat rezeki. Itulah kau Sati, makin lama makin bijak tuturum. Sudah jadi guru kau sekarang. Makin senang pula lah hati Saijah. Makin cantik saja kulihat dia. Kau bawalah dia, Sati. Dah patut kulihat dia punya anak. Manalah terpikir hendak kawin aku, kawan. Masih muda lagi umurku. Umur kan bisa dibuat-buat. Kalau dah berumur, siapalah lah yang sudi. Tapi Saijah pasti selalu sudi kulihat. Tak habis-habis sudinya, Sati. Kalau tak tahu, jangan berlagak. Kura-kura tak perahu, pura-pura juga kau tak tahu. Gode Morgen, Mister. Selamat pagi, Tuan Sati. Belum akan hujan tampaknya pagi ini. Hujan jatuh di bulan September, Tuan. Masih sempat 2 kali lagi ekspor kopi Mandailing ke Eropa sebelum musim hujan. Tentu, padi di sawah juga masih menguning. Habis panen masih sempat bertanam jagung lagi sebelum hujan. Tuan sangat tahu tentang Mandailing. Sama tahunya kami tentang Tuan Sati yang amat berbakat menjadi guru. Tapi hanya saya juga yang tahu kalau Tuan amat berbakat dalam administrasi kantor residen. Karena itu, kami bermaksud mengembangkan bakat Tuan Sati di kedua bidang itu. Tuan amat pandai memuji. Pagi berkabut di halaman sekolah tentu bukan alasan Tuan sampai ke sini. Kabut di kantor residen juga perlu Tuan lihat agak 3 hari dalam sepekan. Tentu setelah Tuan selesai mengajar. Pemerintah Nederland Indi, khususnya residen Angkola Mandailing, meminta Tuan berkenan membantu administrasi di kantor kami. Dan Tuan tentu bisa mengajukan permintaan gaji yang sesuai. Terima kasih, Tuan. Tentu saya boleh tahu kapan saya mulai masuk kerja. Jika Tuan tak berkeberatan. Tuan boleh masuk sesuai arah langkah Tuan saja. Saya akan bukakan pintu begitu Tuan sampai di halaman.
membuatkan kopi untuk Tuan. Kemarin kita baru saja menggiling kopi. Saya hanya hendak melihat Saijah saja. Ah, Tuan bisa saja. Bisa apa maksudnya? Ya, bisa apa saja. Bisa menikahimu. Ah, Tuan bisa saja. Manalah bisa kalau Saijah tak bisa. Ah, saya hanya pemetik kopi, Tuan. Apa kalau pemetik kopi tak boleh kawin? Tentu saja bisa. Kalau dengan sesama pemetik kopi. Kalau begitu, saya juga akan memetik kopi. Saya percaya di tangan Saijah semua bisa tumbuh menjadi baik. Jangan terlalu percaya dengan pendapat Tuan. Saya cuma pemetik buah, bukan penanam. Ah, pandai pula Saijah bersilat lidah. Saya hanya anak Hatoban, Tuan. Saya juga hanya anak seseorang. Kita semua anak seseorang. Jangan hendaknya jodoh bercampuran dengan gadis turunan. Saya tak hendak berdebat dengan Tuan. Bukan hanya saya, ayah saya pun milik Tuan. Kapanlah rakyat Mandailing sadar hak-hak sosialnya? Saya tak sekolah, Tuan. Saya tak paham apa yang Tuan maksud. Suruhlah saya. Semua akan saya lakukan untuk Tuan. Karena Tuan anak raja kami. Saya tidak akan hendak meminta apapun kalau Saijah tak berkenan. Saya dibesarkan dengan kesadaran untuk tak pantas meminta apapun. Takdir kami banyak batasan-batasan. Hari yang sibuk ya, Tuan. Tidak sesibuk pasar kayu laut. Tentu saja. Karena kita tidak sedang menjual gula merah dan kue bika. Memang enak makan kue bika jam-jam begini. Apalagi diseduh dengan air nira. Wah, saya jadi ingin pulang, Tuan. Istriku tentu sudah pulang dari pasar. Aku sudah mengira apa saja panganan bawaannya. Sasagun, panyaram, dan jeruk maga. Pasti ada juga ikan teri dari Natal. Senang ya kalau kita punya istri. Jauh lebih senang punya kebun kopi luas. Kopi Mandailing sedang digemari di Eropa. Ekspor kopi kita naik. Tapi kita cuma kebagian daun saja. Das nundem we had Malaysia kopi bladren. Pantaslah kita disebut Melayu kopi daun. Kopinya kita jual ke Eropa, hanya daunnya buat kita campur air hangat. Ada tanah yang lari menjar Kotoropan. Ada tanah yang lari menjar Kotoropan. Ada perempuan yang membantu pelariannya. Semua orang ingin merdeka.
Hukuman hendaknya jangan mencabut kemerdekaan orang. Ya Tuan. Tapi begitulah ordinansi Hindia Belanda. Tapi budaya Mandailing sering juga mengucilkan orang yang melanggar adat. Itu berbeda dengan hak merdeka, karena mereka tetap dibiarkan berkumpul dengan keluarganya. Hanya beberapa hak sosial saja yang kita cabut. Bahkan banyak raja yang memberi pengampunan total. Kita buat alaman bolak, di dalamnya berlaku totalitas pengampunan raja. Itu luar biasa kalau kita adopsi ke ordinansi Hindia Belanda. Setuju Tuan, tapi hanya dalam pemerintahan yang korup orang bisa menjadi maling. Karena itu rakyat pribumi mesti disadarkan. Karena itu kita butuh ruang pencerahan. Sebuah sekolah. Sebuah sekolah. Kesadaran sosial hanya bisa ditumbuhkan dari sebuah sekolah yang bermartabat dan berhati nurani. Bagaimana pekerjaanmu, Sati? Apa kau betah di kantor asisten residen? Biarpun tidak betah, sudah syukur kau dapat pekerjaan itu. Sutandi Awan mengemis kepada Godon agar anaknya bisa bekerja di kantor itu. Tapi pemerintah tidak pernah memasukkan orang yang tidak pandai bekerja. Lagi pula, mana pernah ada keturunan Sutandi Awan yang pandai. Namanya saja yang di Awan. Kalau gadis mereka tidak kawin dengan keturunan Raja Mandailing dulu, sudah tak ada daulat mereka di sini. Itulah Sati, kau kapan lagi kawin? Sudah tamat sekolah rakyat, guru, bekerja pula kau di kantor asisten residen. Sudah jadi orang lah kau namanya. Kalau kau mau, biar kita pinang anak gadis Raja Mandailing Julu. Aku dengar ada anak gadisnya yang cantik. Pandai pula memasak, beradat pula. Itulah kau, sama seperti ayahmu. Kalau tak cocok, hanya diam. Kau sampaikanlah siapa hendakmu, biar kami yang melamarkan. Anak gadis Raja Natal pun ada, biar sekalian kau yang mengurusi gudang kopi kita yang di Natal. Bertanam cengkeh di Pulau Tamang, atau kau buat pasanggarahan di Sopotinja. Tak kau lihat, ramai saja orang yang makan di situ kalau mau ke Natal. Mak, yang bawa barang ke Natal supir pedati. Manalah pula supir pedati akan menginap di pesanggerahan. Apa sajalah asal kau kawin. Jangan jadi lajang tua pula kau. Matobang-tobang di persekolahan do maho. Andi kan dope homaripe. Ayahmu juga sudah tua. Siapalah lagi yang hendak menggantikan ayahmu? Malam hari pun hanya belajar saja kerjamu. Martulila. Saya ada pena hurang amang. Bahat do di sihor bonta mono huriboru. Ada pe hurang na. Masih ingin buat sekolah aku, Mak. Itu saja hendakku. Belum hendak kawin aku. Sekolah saja yang kau pikirkan. Ayahmu juga tak sekolah. Senang juga hidupnya. Mau juga aku kawin dengan ayahmu. Tuan, coba. Ada pepatah bilang, janganlah pungguk mencoba merindukan bulan. Tapi kalau bulannya yang turun ke depan pungguk, bagaimana? Pungguknya akan memeluk bulan. Atau bulan memeluk pungguk. Aku tak mau menjadi pungguk.
Aku hendak menjadi awan. Karena awan selalu dekat dengan bulan, dan aku bisa melihat gadisku kemana saja. Ah, mana ada lagi yang rahasia kalau Tuan terus melihatku. Cinta memang membuka rahasia, Kalau tiada lagi yang rahasia, cinta juga akan kering. tapi kalau kering, ya dibasahi lagi. Ah, Tuan selalu cakap bersilat lidah. Cinta selalu membuat orang pintar. Aku malah merasa makin bodoh. Karena teringat awan tiap detik. Makin perkasa saja ayammu kulihat. Habis kau mandikan tempatku? Kalau tak dimandikan, tak segar kulihat. Macam tak berwibawa kokoknya. Mana aku bisa bangun pagi kalau dia tak berkokok? Terlambatlah aku berderes. Habislah aku direpeti kakakmu. Namanya juga berumah tangga, kawan. Manalah bisa suka-sukamu. Makanya tak sudi kau kawin ya? Enak rasamu hidup melajang. Ya, siapa yang tak hendak kawin, Rendang? Kalau tak punya anak, siapa lagi penerus marga kita? Habislah silsilah kita. Tapi mau buka sekolah lagi aku, kawan. Kalau aku kawin, siapa lagi yang mau peduli? Saja itu tak bisa lama-lama menunggu. Taulah kau gadis Mandailing, tak patut lama-lama melajang. Itu ada yang melamar, habislah kau. Kalau itu yang terbaik buat dia, hendak bagaimana lagi? Rohado Nagiot Manggolom, pasangan hati Tuhan yang suratkan. Ada masalah ya, Tuan? Hanya masalah umur. Tiap hari kita bertambah tua tentu, Tuan. Kita hidup agar bertambah tua. Kamu harusnya jadi penulis. Bahasamu baik. Saya cuma lulusan Bumi Putra, Tuan. Tidak ada sekolah untuk pengarang. Kita kawin juga karena ingin mengarang. Dengan kawin, kita menulis hidup kita. Itulah soalnya. Mengapa setiap hidup kita harus berakhir dengan perkawinan? Agar kehidupan bisa dituliskan. Kita menulis takdir kita. Karena itu saya cepat kawin, Tuan. Apa kalau tak kawin kita tak bisa menulis takdir? Warna itu berwarna-warna ya. Cinta itu berkasih-kasih ya.
Coba, ada berapa macam warna ya? Ada berapa macam ya cinta? Sebanyak warna, sebanyak itulah cinta. Wow, aku mau satu cinta saja. Seperti cinta pelangi kepada hujan dan matahari yang membuatnya indah. Dan aku mau satu warna saja, seperti warna bulan. Bawalah aku ke bulan. Ada apa, Tuan? Aku dapat beasiswa ke Holland. Bertahun-tahun aku mengimpikan ini. Pantaslah Tuan senang. Itulah untungnya kita melajang ya. Bebas kemana-mana. Makanya jangan cepat-cepat kawin. Habislah usiamu mengurus bini. Jangan begitu, Tuan. Tiap pilihan ada baiknya. Tak pernah orang kawin merasa menyesal. Yang disesalkan karena salah pilih. Tidak memilih pun ada baiknya. Coba kalau Tuan Sati mau memilih anak gadis dari gunung tua itu. Mungkin Tuan hanya menggendong anak saya tiap hari. Menggendong anak juga baik. Makin baik kita mengasuhnya, makin baik perkembangan anak. Berapa lama Tuan di Belanda nanti? Agak 3-4 tahun. Atau selamanya. Terpikat gadis Belanda yang berkulit merah jambu. Dan tiap hari Tuan akan disuguhi teh daun tulip. Daripada melayu kopi daun. Kalau aku pulang nanti, jangan lagi kalian bodoh. Itu yang perlu. Kapan Tuan hendak berangkat? Masih menunggu surat dari Gubernur Pantai Barat. Mungkin agak 1-2 minggu ini. Hanya menunggu waktu adanya. Mungkin akan terasa berbeda. Kalau Tuan tak akan datang lagi ke kebun kita. Aku kira Saijah akan dapat memaklumi. Ah, Tuan. Orang seperti saya harus selalu belajar memaklumi. Kami ditakdirkan untuk selalu menerima. Ah, kata-katamu macam sembilu adanya. Pucuk dicinta, ulam tak tiba. Hendak menyuap, apatah lagi kan ulam. Janganlah lagi hendak menguji hati. Tentu saja. Saya tak hendak meragukan Tuan. Tapi siapa yang tak berubah? Kalau Tuan akan selama itu di Nederland. Hanya 4-5 tahun. Hanya 60 kali Samisara. Untuk hati yang tak menunggu, mungkin hanya sebentar. Dan untuk hati yang selalu ingin pulang, juga akan terasa lama. Tak mengapa, Tuan. Kita tak akan dapat mengukur beratnya kalau tak menjalani. Aku berharap
kamu bisa menunggu. Saya juga berharap Tuan lekas kembali. Sudah kau dengar Tuan Sati akan berangkat besok? Sudah, Mak. Tak sedih kau? Kalau sedih, apa juga lah bedanya, Mak. Hanya Tuhan yang bisa menahan langkahnya. Kalau jodoh, takkan kemana larinya. Kalau tak jodoh, kemana juga kita hendak lari. Angkon adong do etek, so bisa margondang. Kalau hanya mencari jodoh, tak usah pun berlari-lari. Dua hari lagi kau berangkat. Hanya 2 hari lagi, Nak. Tidak akan lama, Mak. Hanya 4 tahun. Hanya 4 tahun. 8 kali panen padi. Hampir 20 kali ayam bertelur. Tidak terlalu lama, Mak. Sudah pamit kau dengan Saijah? Dulu aku tak hendak ingin kau ambil Saijah jadi permain. Tak patut dilihat orang kau kawin dengan Boru Nasunamora. Tapi daripada kau hendak jauh merantau ke Nederland, tak mengapalah kau nikahi saja dia. Asal tak jauh kau dari makmu ini. Mak, aku hanya mau sekolah, bukan merantau. Apa bedanya? Tak ada juga kau di sini. Tak kulihat juga kau. Hanya 4 tahun, Mak. Yalah, pergilah kau. Kau carilah apa hendakmu. Nanti mati makmu ini biar kau tak lihat. Tuan. Tuan. Tuan, pulang sekolah, Tuan. Ya, dapat ikan apa? Belum ada, Tuan. Kenapa Tuan tidak bersepeda? Sesekali tak mengapalah, saya jalan kaki. Tuan, apakah benar adanya Tuan hendak ke Nederland? Ya, mau sekolah. Kelak nanti, rakyat Mandailing harus cerdas. Betul itu, Tuan. Tinggallah saja kalau Tuan berangkat. Apa Tuan tiada kasihan? Kalau semua dipikirkan, tiadalah lagi yang bisa kita lakukan. Bukan saja tiada penting, tapi lebih penting memberdayakan rakyat Mandailing. Saya percaya, hanya dengan pendidikan yang baik, rakyat dapat dicerdaskan. Saya tak paham hal-hal begitu. Kami berpikir sederhana, bekerja sederhana, bercita-cita sederhana, dan bisa memberi makan keluarga. Syukur-syukur bisa juga naik haji. Betul itu, Tuan. Juga kawin sederhana. Makanya Tuan kawinilah saija. Dah hendak langkah matua bulung dia aku tengok. Kalau daun dah layu, manalah bisa jadi pembungkus.
Kalau tak bisa jadi pembungkus, ya jangan dibungkus. Manalah bisa kalau tak dibungkus. Tak beradatlah namanya. Aku hanya berpikir akan bagaimana Mandailing ini nanti kalau terus bodoh. Hidup kita macam begini, Tuan. Tiap masa kita diterbangkan ke masa lain. Angin itu meniupkan takdir bunga alang-alang. Di situ angin berhenti bertiup, di situ bunga jatuh dan berumah. Kuasa apa hendak menolak kalau suratan sudah memutus pasal? Kamu percaya terhadap takdir kan? Melepas bukan berarti tak kembali. Siapa menebar mimpi akan menuai kecewa. Janganlah hendak memahat mimpi. Jangan pula hendak takut bermimpi. Ini buat Tuan ingat-ingat saja. Ada yang tetap menunggu Tuan di kebun kopi. Bagus sulamannya. Manalah pula abang lupa tangan yang halus. Hendak kemanalah lagi mengalih hati. Kalau badan sudah digadai, taklah langit akan meninggalkan birunya. 4 tahun sangat lama, Sati. Makanya ku bilang kau kawin dulu. Nanti kau mati di sana. Kawin pun kau tak sempat. Mati pusuklah kau nak. Takdir laki-laki itu pengelana. Aku juga dulu, kalau tak dipaksa kakekmu, tak hendak aku jadi raja. Karena raja tidak boleh mengelana. Tapi itulah pintarnya kakekmu. Dibuatnya aku kawin pada ibumu. Laki-laki, kalau sudah kawin, maka terbataslah pilihan-pilihannya. Makanya tak hendak ayahmu ini memintamu kawin. Biar banyak pilihanmu menuliskan takdirmu. Sudah bersyukurlah kau dapat aku. Kalau aku mau dulu, Jaksa Landrat dulu melamarku. Karena tak mau aku kawin dengan Belanda. Malah ini anakmu berangkat pula ke Belanda. Dapat gadis Belanda jugalah dia nanti. Rusaklah keturunanmu. Mak, karena hendak sekolah aku ke sana, bukan mau kawin. Karena belum dapat kau gadis marga Belanda. Mau juga nanti kau? Jangan kau recoki saja anakmu. Bantulah kemasi pakaian dia. Tak berbaju pula nanti dia di kapal. Hati-hati kau nanti di kapal. Lihat kehaluan. Itu tujuanmu. Jangan berdiri di buritan. Biar tak sedih kau meninggalkan Mandailing. Lagi pula, apalah hendakmu di Mandailing ini sekarang? Merantaulah dulu. Belajar kau dari Holland. Biar kau majukan rakyat pribumi. Jangan bodoh terus kami. Berangkatlah kau besok, Amang. Besok aku berangkat, Mak. Bukan mau kawin. Nak kehe manjalaki bisuk na peto dua, Mak.
Ingat, berdirilah di haluan. Terima kasih, Ayah. Jaga kesehatan Ayah. Alah, Liamang. Hendak pergilah kau jauh. Tinggal lagi lah makmu ini. Ku bilang kau kawin, sekolah pula hendakmu. Apalah lagi hendak ku bilang. Asal jangan kawin saja kau dengan gadis Eropa. Tak pandai dia nanti menutup kurangi. Berangkatlah aku, Mak. Nalangka mahuamang. Langkah maju lawa mantua. Ituah dohot si pengot ni aman tua, dohot inan tua, menjadi gowo manian diau. Oh lo mada amang. Nian langkah martinuntun maho. Saya mendapat tolong manian tingon nasadai. Maladung mulak kotong kinai. Tumandai ding tahun. Pulang ko lupa di aman tuamon. Dohot inan tuamu. Di huta siantaron. Jaru pesongon ni amang. Bisuk-bisuk maho na lang kamar si Podaon. Turkis-turkis manian ho amang. Langkah maju lawa mantua. Agando pero ay para semua. Saya tidak kemana. Sate, bisa beruhan ke senau ngeho. Sati, logo ke sati.
Mama Santi. Tiombus bucing kita orang tuh. Kita akan bermalam di sini, Tuan. Sebentar lagi maghrib. Kabut seperti ini akan cocok makan jamun bakar. Tentu saja, Tuan. Itu sudah bagian dari pekerjaanku. Semua pekerjaan bagian kita bersama. Pembagian pekerjaan itu kesepakatan sosial, bukan hak kodrati. Ah, Tuan bisa saja. Saya tidak sekolah, Tuan. Saya juga bukan sedang mengajar. Ah, makin bingung aku nanti, Tuan. Perintahkan saja aku dengan sederhana. Saya juga bukan sedang hendak memerintah. Ah, akan lebih baik Tuan sampaikan apakah jagung ini saya bakar atau saya rebus. Yang mana kehendak Tuan saja. Aku lebih senang melihat Anda duduk dulu, barang sebentar agaknya. Baiklah, Tuan. Apa hendak disampaikan, hamba telah bersiap mendengarkan. Pelajaran pertama pribumi hendaknya memberi kehormatan. Tiap manusia setara dan sama bermartabat. Kita bangsa Mandailing bukan lebih rendah martabatnya dibanding bangsa apapun. Karena itulah aku ingin membuat sekolah agar tiap orang menyadari martabatnya. Ini, Tuan. Tuan, kenapa Tuan belum kawin? Diri Tuan sudah amat bijak dan bestari adanya. Bijak itu kalau kamu bisa memberi martabat kepada orang lain. Akan bermartabat kalau kita bisa berlaku bijak.